apa namanya? Satu itu mengenai batas waktunya. Kalau di kepailitan, di permohonan kepailitan itu batas waktu pemeriksaannya itu 60 hari, kalau sedangkan kalau di PKPU itu lebih cepat. Dia 20 hari. Lalu kalau di kepailitan, proses eh, kepailitannya sendiri itu tidak ada batas waktunya. Jadi ketika debitur dinyatakan berada dalam keadaan pailit, nanti akan tetap ada prosesnya, tapi tidak ada batas waktu yang menentukan berapa lama kepailitan itu harus berlangsung. Sedangkan dalam PKPU, itu waktunya sangat rigid. Jadi ketika seorang debitor, baik itu company ataupun perorangan dinyatakan berada dalam keadaan PKPU, maka undang-undang menentukan waktu pelaksanaan PKPU itu 270 hari. Proses PKPU-nya ya, 270 hari. Nah, di 270 hari itu kemudian ada apa namanya? Prosesnya hampir sama dengan pailit di kepailitan, ada proses pendaftaran tagihan, lalu rapat kreditor, lalu ada rapat verifikasi, dan nanti kemudian masuk ke dalam rapat kreditor untuk pembahasan proposal perdamaian. Nah, lalu nanti di PKPU itu pasti nanti akan ada voting-votingnya. Jadi ada voting dalam PKPU untuk menentukan apakah sebuah proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor itu bisa diterima atau tidak oleh para kreditornya. Nah, jadi itu garis besar yang membedakan. Dan satu lagi yang paling fundamental adalah mengenai paradigma kepailitan dan PKPU. Dalam kepailitan, paradigmanya ketika orang menempuh jalur kepailitan, itu berarti tujuannya adalah likuidasi aset. Apa yang dimaksud dengan likuidasi aset? Likuidasi aset itu berarti seluruh harta kekayaannya debitor itu berada dalam keadaan sita umum. Jadi disita seluruhnya untuk kemudian diurus dan dibereskan, nanti dijual seluruh harta kekayaan debitor, itu kemudian digunakan untuk membiayai kepailitannya dan dibagikan kepada para kreditor yang sudah terdaftar dan terverifikasi. Nah, sedangkan kalau dalam PKPU paradigmanya itu adalah restrukturisasi utang. Makanya di situ eh, ada pembahasan proposal perdamaian dan voting terhadap proposal perdamaian. Nah, lazimnya PKPU ini dijadikan sebagai pintu gerbang sebenarnya untuk masuk ke dalam kepailitan. Tapi kemudian tren saat ini kita bisa lihat mungkin di beberapa pengadilan niaga di Indonesia ini bahwa PKPU itu banyak juga yang berakhir dengan perdamaian, dengan homologasi namanya. Nanti kita bahas. Mungkin bisa masuk ke slide berikutnya. Next, please. Oke. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa PKPU itu hampir sama sebenarnya dengan kepailitan. Maksudnya nafasnya itu sama. Tapi PKPU itu paradigmanya adalah restrukturisasi utang. Nah, restrukturisasi utang itu tujuannya agar seluruh utangnya debitor ke seluruh kreditornya itu bisa di reschedule, itu bisa di apa namanya, bisa direstruktur secara jumlah, secara amount, maksudnya dipotong eh, apa namanya, dipotong nilai dendanya atau dipotong ada haircut namanya, dipotong nilai dendanya, dipotong nilai bunganya. Karena apa? Karena biasanya debitor itu sebenarnya bukan, ada kalanya debitor itu sebenarnya bukan tidak punya uang gitu. Maksudnya bukan bukan berarti harta kekayaannya itu sebenarnya tidak cukup untuk membayar utang-utang kepada para kreditornya. Tapi ada kalanya debitor itu mengalami kesulitan cash flow, kesulitan keuangan. Jadi mungkin memang ada aset yang cukup untuk dijual dan kemudian dibayarkan kepada para kreditor. Tapi kalau misalkan aset-aset itu ternyata aset core, maksudnya aset yang benar-benar diperlukan untuk menjalankan usahanya,
Maka kalau itu dijual, usahanya maka akan tutup, akan mati. Nah, oleh karena itu PKPU ini sebenarnya menjadi sarana untuk melakukan restrukturisasi agar utang-utangnya itu nanti bisa di reschedule, lalu kemudian diterapkan haircut ke semua tagihannya. Jadi biasanya kan kalau kita ngutang ke bank itu yang besar itu utang pokoknya sebenarnya 100 miliar misalnya. Tapi ternyata utang denda dan bunganya itu bisa sampai eh, totalnya menjadi 120 miliar misalnya. Nah, 20 miliar itu kan kalau dipotong kan cukup signifikan tuh. Nah, jadi restrukturisasi utang melalui PKPU ini jadi salah satu yang apa namanya cukup bermanfaat untuk menjaga cash flow-nya si perusahaan agar dia terhindar dari pailitan. Kalau kita bicara soal restrukturisasi utang itu bentuknya banyak ya. Jadi di PKPU sendiri, kenapa sih harus PKPU gitu? Karena kalau misalkan kita restrukturisasi satu persatu ke masing-masing kreditor, itu sangat sangat melelahkan dan sangat membuat biaya menjadi sangat tinggi gitu. Coba bayangkan ya, kalau misalkan debitur itu punya kreditor misalnya 3 bank, belum lagi 100 supplier misalnya atau vendor. Nah, kalau 3 bank dia satu-satu nih menghadap tiga pihak berbeda, maka itu akan sangat melelahkan. Maksudnya melelahkan dalam artian negosiasinya itu akan menjadi sangat panjang. Lalu kemudian biaya-biaya yang lain itu juga harus diperhitungkan. Misalkan seperti kalau misalkan dia deal untuk melakukan restrukturisasi dengan bank misalnya, itu kan nanti pasti akan ada adendum perjanjian dan itu harus dinotarilkan gitu kan. Nah, itu biaya notaris saja sudah berapa gitu. Nah, itu biaya-biaya yang mungkin restrukturisasi itu bukan tanpa biaya ya. Biayanya itu mahal. Karena dia juga pasti harus hire konsultan keuangan, lalu dia harus hire lawyer yang mengerti restrukturisasi dan transaksi. Lalu kemudian, karena bank kan pasti butuh itu, dia butuh tahu tuh postur keuangan kita seperti apa, keuangannya si debitur ya, apakah ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Nah, itu kan biasanya bebannya ada di si para kreditor untuk membayar biaya-biaya itu. Nah, lalu kalau soal masalah waktu negosiasi untuk restrukturisasi di luar pengadilan, itu nggak ada batasnya. Nah, inilah yang menyulitkan. Sedangkan kalau dalam PKPU, restrukturisasi di dalam pengadilan, itu batas waktunya sudah sangat rigid. Jadi jangka waktu PKPU itu hanya 270 hari di undang-undang. Untuk itu dia bisa eh, apa namanya? Bisa dalam tanda petik memaksa ya, dalam tanda petik ya memaksa para kreditor untuk benar-benar memanfaatkan waktu 270 hari ini. Karena kalau tidak, kalau misalkan ternyata sudah lewat dan proposal perdamaiannya belum di voting, belum ada perdamaiannya, maka dia akan jatuh pailit. Begitu. Jadi apa namanya? Ini ibaratnya kita mau melakukan restrukturisasi tapi secara bundling gitu ke semua kreditor, terutama kreditor yang mendaftarkan tagihannya. Next. Oke, permohonan PKPU itu hampir sama juga dengan permohonan kepailitan. Nah, bisa diajukan oleh baik itu oleh debitor maupun oleh kreditor. Kalau di undang-undang yang lama, yang undang-undang yang sebelumnya, itu PKPU itu hanya bisa diajukan oleh debitor, tidak bisa diajukan oleh kreditor, karena namanya juga penundaan. Nah, biasa masa kreditor meminta penundaan gitu kan. Nah, tapi di undang-undang yang baru di 2000 Undang-Undang 37 2004 ini bukan hanya menjadi domainnya debitor saja. Nah, yang membuat PKPU ini menarik karena pengajuannya itu sangat cepat ya. Maksudnya pemeriksaannya itu sangat cepat. Nah, jadi contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa baca juga nanti di sini ataupun di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.
Jadi kalau permohonan PKPU itu diajukan oleh debitor, maka pengadilan itu paling lambat 3 hari sejak didaftarkan itu harus mengabulkan PKPU. Jadi bukan harus memutus, bahkan harus mengabulkan selama dia terbukti. Nah, ketika kenapa ini kenapa kok klausulnya bahasa dalam undang-undang itu wajib dikabulkan, karena di situ nanti dia harus membuktikan kepada hakim syarat PKPU itu sudah terpenuhi dan syarat sederhananya permohonan itu sudah terpenuhi. Jadi yang pertama, syaratnya sama seperti kepailitan kemarin. Jadi ada dua kreditor. Syarat kepailitan itu ada 2 kreditor. Salah satu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, jadi selama memenuhi kriteria itu, bahwa benar memang utang itu ada, maka dan sudah bisa ditagih salah satunya dan sudah jatuh tempo, maka pengadilan itu wajib mengabulkan itu. Nah, dalam prakteknya biasanya permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor itu dia harus eh, harus memberikan bukti-bukti berupa misalkan laporan keuangan gitu ya, laporan keuangan, lalu kemudian daftar debitornya, daftar utangnya dia harus jelaskan semua, eh, dan ini eh, dan dia juga harus postur keuangannya itu harus tercapture gitu, harus di capture benar-benar bahwa memang dia tidak mampu secara finansial, secara cash flow untuk membayar seluruh utang-utangnya itu. Nah, jadi begitu sederhana, begitu cepat waktunya. Jadi pengajuan PKPU oleh debitor ini menjadi salah satu yang pilihan opsi yang paling menarik sebenarnya untuk melakukan restrukturisasi utang kepada seluruh kreditornya. Next. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di Undang-Undang yang tahun 98 itu, permohonan PKPU itu hanya menjadi domainnya si debitor, haknya debitor saja. Nah, tapi dalam Undang-Undang 37 2004, ini bisa juga diajukan oleh kreditor. Walaupun memang banyak orang mengatakan kok aneh, kok kreditor bukannya maunya dibayar ya, cepat dibayar. Lah kok dia malah minta penundaan, kok dia malah minta agar tagihannya itu ditunda untuk dibayar. Nah, tapi seperti yang saya sampaikan, tujuan dari PKPU ini adalah restrukturisasi. Jadi kreditor itu bisa mengajukan agar tujuannya agar dalam tanda petik memaksa debitor untuk merestrukturisasi seluruh utang-utangnya. Nah, apa kepentingannya? Kepentingannya tentu agar ada kepastian mengenai pembayaran penyelesaian utang-utang dari si debitor itu kepada kreditornya, baik itu kepada kreditor pemohon dan kreditor lainnya. Dalam permohonan PKPU itu juga hampir sama seperti di permohonan pilot. Jadi kita harus menunjukkan apa saja bukti utang-utangnya. Jadi 2 syarat yang tadi harus terpenuhi. Ada dua atau lebih kreditor. Salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Setelah itu kalau itu terbukti, maka hakim akan menunjuk hakim pengawas, seorang hakim pengawas dan pengurus namanya. Nah, kalau kepilitan itu yang ngurus harta dan melakukan pemberesan namanya kurator. Dan di kepilitan itu debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya. Jadi dia udah nggak bisa lagi tuh menjual aset terus kemudian mengurus, itu nggak boleh lagi, nggak punya hak. Sedangkan dalam PKPU ini yang melakukan pengurusan itu namanya pengurus. Pengurus ini itu tidak berdiri sendiri seperti kurator dalam proses kepilitan. Tapi pengurus itu bersama dengan debitor, itu mengurus harta debitor. Nah, dalam prakteknya, karena biasanya kalau perusahaan misalnya berada dalam keadaan PKPU, itu operasional perusahaan itu sebenarnya masih berjalan. Ya.
operasional perusahaan berjalan ini kan butuh dana operasional tentu. Nah, debitur itu sudah nggak bisa lagi dia sendiri melakukan pembayaran untuk misalnya untuk listrik, keperluan listrik ya kan, untuk keperluan operasional perusahaan lah, keperluan listrik, bayar gaji karyawan, terus kemudian bayar apa namanya vendor-vendor yang vital ya kan, bayar bahan baku yang vital yang memang dibutuhkan oleh perusahaan agar usahanya tetap berjalan. Nah, jadi debitur itu udah kehilangan hak. Nah, ini juga yang membedakan antara PKPU sama Pilot. Kalau dalam Pilot biasanya perusahaan itu sudah nggak beroperasional, udah nggak operasi itu biasanya. Atau sudah sunset lah istilahnya ya. Usahanya sudah hampir tutup gitu. Nah, sedangkan dalam PKPU itu biasanya debitur itu masih beroperasi seperti biasa. Adakah yang misalnya udah nggak beroperasi lagi? Ada juga. Nah, tapi mostly dalam praktek biasanya kalau sebuah perusahaan itu diajukan PKPU, itu biasanya dia masih beroperasi. Nah, dalam operasional inilah kemudian debitur nggak bisa bertindak sendiri. Dia harus mengurusnya bersama-sama dengan si tim pengurus tadi, pengurusnya. Pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan ini kemudian memberikan, dalam prakteknya itu biasanya dia memberikan approval sifatnya. Jadi nanti debitur mengajukan, wah Pak, kita untuk operasional bulan ini itu kita butuh bayar listrik, bayar gaji karyawan, bayar vendor, bayar supplier yang ini. Nah, pengurus bisa menyetujui, bisa juga tidak. Tapi dia tidak bisa menolak sepenuhnya karena kalau dia tolak itu pasti operasional bakalan terhambat gitu. Ya misalkan listrik oke masuk, karyawan karena misalnya butuh apa untuk operasional, untuk pekerjaannya tentu masih bisa perlu di approve. Vendor misalnya karena vendor ini kan mungkin ada juga yang sudah daftar jadi kreditor eh, atau supplier gitu ya. Itu dipilih juga tuh oleh pengurus mana-mana saja yang kira-kira bisa tetap mensuplai barang atau mensuplai jasa, itu akan dipilah-pilah oleh tim pengurus. Terkait dengan debitornya sendiri, ini juga sama ya seperti di undang-undang seperti di dalam kepailitan. Jadi ada debitor-debitor tertentu yang dibatasi pemohonnya itu siapa. Contohnya kayak lembaga keuangan itu kita bisa mengacu ke pasal 2, 3, dan 4 dan 5 di Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Itu juga hampir sama dengan kepailitan. Jadi kalau lembaga keuangan, baik itu bank, terus lembaga keuangan non-bank, asuransi, dan lain sebagainya, itu tidak boleh sembarangan untuk diajukan PKPU. Begitu juga dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Nah, karena apa? Karena ini mempengaruhi kalau untuk yang bank dan lembaga keuangan itu pengaruhnya sangat besar terhadap ekonomi makro. Nah, jadi waktu pas ini saya cerita sedikit ya, sebelum Undang-Undang 37 2004 itu, sebelum tahun 2004, itu ada beberapa perusahaan asuransi seperti kalau saya nggak salah tuh Manulife gitu ya. Itu dimohonkan pilot, dia. Dampaknya sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik kepada lembaga keuangan, jasa asuransi. Jadi banyak tuh. Jadi orang pada saat itu bermigrasi, mereka tarik semua ininya, apa uangnya atau polisnya gitu ya, cairkan semua. Nah, ini nanti akan memicu namanya kalau secara ekonomi itu istilahnya rush gitu ya. Jadi orang nanti akan berbondong-bondong untuk narik duit sehingga nanti itu bukan cuma banknya yang kolaps, tapi sistem keuangannya juga bisa kolaps semua. Itu dia makanya kenapa dalam Undang-Undang 37 2004 itu benar-benar dibatasi secara ketat. Yang bisa pilotkan atau memohonkan PKPU terhadap bank itu hanya kalau sekarang sudah beralih ke OJK. Begitu juga dengan lembaga keuangan non-bank yang disebutkan dalam undang-undang ini, termasuk asuransi juga. Nah, dan
Bagaimana dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik? Ini juga debatable ya. Debatable karena ada yang bilang BUMN yang kalau di dalam undang-undang itu sebenarnya udah sangat jelas gitu. BUMN yang bergerak di bidang di bidang kepentingan publik itu biasanya wujudnya adalah berbentuk sebagai perusahaan umum. Jadi dia tidak berbentuk PT. Karena apa? Karena di situ diperjelas yang bergerak di bidang kepentingan umum itu tidak terbagi atas saham seharusnya. Sedangkan kalau PT kan pasti terbagi atas saham. Nah, kalau perusahaan umum tidak. Nah, kenapa perusahaan umum tidak boleh di PKPU-kan atau dipilotkan secara sembarangan oleh kreditornya sendiri, kreditor secara langsung? Karena ini akan mempengaruhi masalah pelayanan publik yang ditugaskan oleh negara terhadap BUMN itu. Ada contohnya misalnya kayak Perum Peruri. Perum Peruri itu kan melaksanakan tugas secara spesifik ya untuk mencetak uang. Nah, ada nggak kreditornya? Ada. Kalau dia nggak gagal bayar, misalnya boleh nggak kreditornya mengajukan PKPU? Nggak bisa. Karena apa? Karena satu, dia itu bergerak di bidang kepentingan publik. Dia melaksanakan tugas penugasan khusus yang didapatkan dari negara. Dan dia tidak terbagi atas saham. Nah, kalau dulu mungkin sama kayak kereta api itu sebelum jadi PT kan namanya Perumka ya, perusahaan umum kereta api. Nah, model-model yang seperti itu juga nggak bisa. Karena apa? Karena dia melakukan kebijakan publik. Gitu. Dia menjalankan tugas yang penugasan khusus yang diberikan oleh negara. Kalau sekarang juga ada namanya PNRI, percetakan negara ya. Percetakan negara itu juga Perum PNRI itu juga dia punya penugasan khusus, penugasan untuk mencetak dokumen-dokumen negara misalnya, atau mencetak sama dia mendapatkan penugasan khusus untuk eh, mencetak lembaran negara State Gazette, di mana di situ kalau dia PKPU atau pilot. Sedangkan undang-undang banyak sekali undang-undang yang mengatakan ya kalau syarat untuk mengundangkan sebuah undang-undang itu kan harus masuk ke lembaran negara gitu. Nah, jadi kalau dia pilot atau dia PKPU, wah, terus gimana mekanisme pengundangan itu untuk untuk masuk ke lembaran negara. Nah, itu juga itulah kemudian paradigma yang digunakan oleh pembuat undang-undang bahwa untuk lembaga keuangan khususnya bank lalu kemudian asuransi terutama ya itu tidak boleh sembarangan di PKPU-kan atau dipilotkan karena itu akan mempengaruhi kepercayaan publik dan juga akan menimbulkan dampak kepada ekonomi makro. Next. Nah, ini ketika dalam persidangan di permohonan itu sudah apa ya, sudah diputuskan berada dalam keadaan PKPU, maka dia itu harus diumumkan. Diumumkan, kenapa harus diumumkan? Nah, pengumuman putusan PKPU sebenarnya Pak Ilit juga begitu. Itu wajib dilakukan agar diketahui oleh khalayak umum. Walaupun mungkin kalau sekarang mungkin banyak sudah nggak banyak nih yang baca surat kabar harian ya, tapi eh, ini untuk memenuhi yang namanya asas publisitas. Jadi semua putusan PKPU atau putusan pilot itu wajib untuk diumumkan agar dianggap semua kreditornya dia itu terinformasi, diberitahukan itu kalau mendapatkan publikasi itu. Nah, jadi di situ nanti akan diatur mengenai bukan hanya sekedar isi putusannya saja, tapi ada jadwal rapat kreditor pertama, terus batas akhir pengajuan tagihan, pencocokan piutangnya, verifikasi tagihan dan pencocokan piutang, terus kemudian rapat pembahasan rencana perdamaian dan sidang permusyawaratan hakim. Nah, jadi putusan itu untuk memenuhi asas publikasi. Berikut, next. Nah, akibat putusan PKPU tadi saya sudah sampaikan sedikit.
Debitor itu kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sendiri. Jadi dia harus bersama-sama dengan pengurus. Nah, dan dia tidak bisa lagi dipaksa untuk bayar utang-utangnya. Dan semua tindakan eksekusi itu yang udah dimulai itu harus ditunda, di hold, gitu, ditangguhkan. Nah, jadi semua sita yang ada itu menjadi gugur. Eh, Kalau kita lihat ya, misalnya, ya itu tadi, dia harus bersama-sama dengan pengurus, semua bentuk pembayaran yang berkaitan sama operasionalnya dia. Karena kan PKPU ini, perusahaan itu sebenarnya masih berjalan gitu. Walaupun mungkin lotnya berkurang atau bagaimana, tapi perusahaan itu idealnya masih berjalan, masih ada usahanya. Nah, tapi agar menjaga kepentingannya si para kreditor, itu nggak bisa si debitor itu mengurus harta kekayaannya sendiri. Tujuannya kenapa? Karena gini, karena kalau misalkan nanti proposal perdamaian itu ditolak oleh para kreditor, maka dia akan jatuh pailit. Kalau dia jatuh pailit, semua barang-barangnya debitor tadi itu kan menjadi jaminan tuh untuk para kreditornya. Nah, dia akan dijual dalam proses kepailitan. Kalau misalkan proposal perdamaiannya ditolak. Jadi fungsinya pengurus mengurus bersama-sama dengan kurator itu juga untuk menjaga nilai asetnya si debitor agar tidak berkurang. Karena kita nggak tahu tiba-tiba nanti kalau misalkan si debitor bergerak sendiri, dia akan apa namanya, menjual barang-barangnya misalnya, atau memberikan hibah kepada orang-orang tertentu, dan itu pasti akan sangat merugikan kreditor. Nah, jadi tugasnya pengurus di sini itu juga untuk menjaga keseimbangan operasional perusahaan masih tetap bisa berjalan, tapi uang atau asetnya si debitor itu tidak berkurang secara signifikan dan dengan kondisi yang merugikan kreditor gitu. Untuk debitor sendiri apa keunggulannya, keuntungan dari PKPU? Di dalam kondisi PKPU, debitor itu tidak bisa dipaksa untuk membayar utangnya. Jadi kalau dia sudah dinyatakan diputus PKPU, kita nggak bisa tuh, kreditor itu udah nggak bisa lagi. Dia somasi lah si debitornya untuk bayar utang misalnya. Nah, jadi semua tindakan penagihan itu didaftarkan dalam proses PKPU. Jadi dia itu nggak bisa lagi nagih ke si debitor, tapi dia mengajukan tagihannya kepada tim pengurus untuk nanti diverifikasi dan kemudian dikonversi, ditetapkan sebagai kreditor dan dikonversi menjadi suara untuk voting terhadap proposal perdamaian. Begitu juga dengan segala macam tindakan eksekusi yang sudah dimulai untuk pelunasan utang ya. Misalnya begini, karena misalnya kayak contohnya ada seorang kreditor yang punya hak jaminan kebendaan tentunya. Karena debitor ini nggak bayar utang, dia eksekusi barangnya. Ini biasanya kalau kreditor separatis itu biasanya bank ya. Bank itu kemudian mengajukan eksekusi, entah itu fiat eksekusi atau eksekusi melalui pengadilan ataupun eksekusi parate langsung ke KPKNL, ke kantor lelang. Fiat dan parate eksekusi itu ditangguhkan. Nah, untuk pembayarannya bagaimana? Dia harus menagihkan lagi, mendaftarkan tagihannya juga kepada si tim pengurus. Nah, jadi disitulah nanti dia akan, tapi apakah dia kehilangan haknya untuk melakukan eksekusi? Tidak. Ini hanya ditangguhkan. Bukan berarti dia langsung, oh nggak bisa lagi eksekusi. Enggak. Tapi dia itu hanya ditangguhkan saja proses eksekusinya. Begitu juga dengan semua sita yang ada itu menjadi gugur. Karena apa? Karena PKPU ini kan sebenarnya menjadi rangkaian dalam proses rangkaian menjadi serangkaian satu rangkai dengan proses kepailitan nantinya kalau misalkan proposal perdamaiannya ditolak. Jadi sita itu menjadi sita umum. Jadi sita eksekusi apa segala macam itu dinyatakan gugur terlebih dahulu ketika sebuah perusahaan atau debitor berada dalam keadaan PKPU.
Nah, sedangkan, nah ini dia tadi yang ketiga itu kreditor berhak mendapatkan pembayaran bersama-sama menurut imbalan masing-masing. Nah, jadi kreditor itu nggak bisa ketika ada yang nagih dia nggak bisa dibayarkan lagi. Pembayarannya lalu bagaimana? Pembayarannya itu nanti akan mengikuti skema yang ditetapkan dan disetujui oleh kreditor dan disahkan oleh pengadilan. Jadi skema-skema pembayaran itu nanti akan ada di proposal perdamaian yang kemudian disetujui oleh para kreditor dan disahkan oleh pengadilan. Nah, inilah yang kemudian ada banyak sekali yang mungkin nggak terlalu paham ya soal penagihan dalam proses PKPU. Jadi semua bentuk tagihan itu harus ditagihkan kepada tim pengurus. Lalu bagaimana dengan misalnya kalau misalkan tadi kan dibilang untuk dalam PKPU itu kan operasional masih berjalan. Terus dia kan butuh bahan baku, mungkin butuh jasa-jasa tertentu untuk bisa menjalankan usahanya itu. Nah, apakah itu termasuk pembayaran juga yang dimaksud oleh eh, oleh Undang-Undang PKPU, Undang-Undang Kepalitan dan PKPU. Jadi itu bukan masuk ke dalam pembayaran utang sebenarnya, bukan masuk ke dalam pelunasan utang, tapi itu masuk ke dalam biaya operasional perusahaan. Makanya kenapa tadi saya bilang semua usulan pembayaran pada saat dia berada dalam PKPU itu harus dilakukan bersama-sama dengan pengurus. Jadi mau bayar listrik misalnya PLN, di satu sisi PLN ada tagihannya juga, misalnya dia daftar tagihannya juga, tapi bukan tagihannya yang didaftarkan itu yang dibayarkan. Yang dibayarkan adalah tagihan existing setelah putusan PKPU. Begitu juga dengan misalnya kalau sebuah perusahaan itu misalnya dia punya jasa ekspedisi yang memobilisasi produk-produknya dia untuk dipasarkan misalnya, dia daftar di tagihan, tapi kalau dia nggak melakukan jasanya perusahaan nggak akan bisa memobilisasi barang gitu. Nah, jadi tagihan dia sesudah PKPU itu yang sebelum PKPU diputuskan itu harus didaftarkan, sedangkan yang baru itu tetap bisa dibayarkan asalkan disetujui oleh tim pengurus. Next. Oke. Nah, sedangkan PKPU sendiri berakhir itu jadi gini, PKPU itu tadi ada batas waktunya 270 hari. Berakhirnya PKPU itu secara garis besar ada dua. Yang pertama itu karena adanya perdamaian antara debitur dan kreditor. Jadi kalau perdamaian dia sudah dihomologasi, dia akan kembali ke dalam keadaan semula, keadaan sebelum diputus PKPU. Nah, itu berjalan. Yang penting dia menjalankan proposal perdamaian itu dan semua proses operasionalnya kembali kepada si debitornya sendiri. Nah, sedangkan kalau misalkan tidak dihomologasi, perdamaiannya tidak terjadi, itu maka akibat kedua akan muncul, yaitu pilot. Nah, pilot ini ada banyak ya aspeknya. Pertama karena dia ditolak perdamaiannya oleh para kreditor, lalu PKPU-nya diakhiri lebih cepat atas permintaan hakim pengawas, pengurus atau kreditor sendiri, karena misalnya ternyata ini udah nggak ada prospek lagi sebenarnya gitu, dan itu harus dibuktikan dalam persidangan dan rapat-rapat kreditor. Lalu permohonan perpanjangan PKPU tidak disetujui. Jadi perpanjangannya itu yang sampai dengan 200. Jadi batas waktu itu 270 hari, tapi nggak langsung seabrek 270 hari itu ditetapkan. Nanti ada misalnya 40 hari, 40 hari lagi, 40 hari lagi. Jadi kalau misalkan 40 hari yang kedua misalnya tidak diterima oleh para kreditor, maka
dia harus mengajukan voting perdamaian. Nah, dan di voting perdamaian itu kalau ditolak ya dia kemudian pilot. Nah, berikutnya adalah pengadilan menolak mengesahkan perdamaian. Jadi ada juga kondisi di mana sebenarnya eh, proposal perdamaian ini sudah diterima oleh para kreditor. Jadi para kreditor ini udah setuju nih dengan proposal perdamaian. Nah, cuman pengadilan ini bisa juga nih dia menolak untuk mengesahkan perdamaian karena proposal perdamaian itu baru bisa sah kalau misalkan majelis hakim pemutus itu mengesahkan itu, menghomologasi itu, dihomologasi. Nah, kenapa kok pengadilan bisa menolak kalau sedangkan kreditornya sendiri sudah setuju? Nah, ini ada banyak faktornya ya. Pertama misalnya karena eh, pembayarannya tidak cukup terjamin atau fee pengurus juga nggak terjamin pembayarannya. Terus kemudian itu bisa juga misalnya dicapai dengan tipu muslihat misalnya. Bagaimana apa saja indikatornya? Jadi kalau misalkan pembayaran tidak terjamin, biasanya gini, pembayarannya itu akan dilakukan apabila ada investor baru. Nah, sedangkan investor baru tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, dalam rapat-rapat kreditor. Nah, ketika investor baru ini dianggap tidak ada, berarti kan nggak cukup visible sebenarnya. Jadi ini bicara soal visibility seberapa mungkin perdamaian itu dijalankan. Nah, kalau misalkan jadi hakim itu menjadi hakim pemutus ya, itu menjadi pintu gerbang terakhir apakah proposal perdamaian ini layak untuk disahkan, perjanjian perdamaian ini layak untuk disahkan atau tidak. Nah, terus bisa juga karena mungkin fee pengurusnya nggak cukup terjamin juga untuk dibayarkan. Nggak cukup terjamin misalnya jadi fee pengurus, bayaran imbalan jasa untuk pengurus, itu kan yang bayar nanti debitur sendiri. Sedangkan debitur misalnya tidak punya uang gitu. Nah, dia tidak bisa memberikan jaminan apapun. Nah, ini juga bisa menjadi opsi bagi eh, hakim pemutus untuk tidak mengesahkan eh, perdamaian. Nah, eh, dalam PKPU ini itu ada perkembangan hukum yang baru. Kalau misalkan ternyata proposal perdamaiannya di voting oleh kreditor dan kemudian ditolak, apa upaya yang bisa dilakukan oleh debitor? Nah, MK itu baru memutus, kalau saya nggak salah sekitar tahun 2020 ya, eh, bahwa debitor itu bisa mengajukan kasasi apabila dia diputus pilot apabila dia dinyatakan pilot yang berasal dari PKPU yang terjadi karena proposal perdamaiannya ditolak. Nah, lalu kalau misalkan kreditor sendiri bagaimana? Apakah dia punya upaya hukum? Misalnya ada kreditor yang nggak mau nih sebenarnya dia ini dihomologasi karena dianggap dia homologasi itu sebenarnya benar-benar nggak terjamin, tapi kemudian ternyata disahkan begitu saja oleh majelis. Nah, itu gimana? Eh, apakah bisa apakah ada upaya hukum juga bagi kreditor yang misalnya nggak setuju kalau homologasi perdamaiannya dihomologasi? Itu bisa juga diajukan oleh kreditor dan kemudian dia bisa mengajukan kasasi dan apabila kasusnya dikabulkan maka debitur itu menjadi berada dalam keadaan pilot. Eh, Lalu bagaimana dengan misalkan kalau misalkan ini udah dihomologasi, terus perjanjiannya sudah dijalankan, tapi kemudian di tengah perjalanan perjanjian itu dilaksanakan, ternyata si debitur ini kembali lalai untuk membayar utang-utangnya. Utang-utang yang sudah dihomologasi tadi, utang-utang yang sudah terverifikasi tadi. Itu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan dia lalai membayar hutang-hutang yang sudah ditetapkan dalam perjanjian perdamaian yang sudah dihomologasi, maka
putusan homologasi itu bisa dimohonkan pembatalan. Misalnya dalam proses di perjanjian perdamaian itu ada klausul yang mengatakan bahwa debitor akan membayar utang-utangnya, baik itu dicicil ataupun baik seluruhnya ataupun sebagian, itu dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan homologasi selesai. Putusan homologasi dimulai. Nah, jadi tapi ternyata setelah 2 tahun dia nggak bayar utangnya juga. Apa yang bisa dilakukan oleh para kreditor? Maka kreditor bisa mengajukan pembatalan pembatalan perjanjian perdamaian, pembatalan homologasi. Kalau kemudian itu dikabulkan, maka si debitor itu langsung dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Nah, kalau dia sudah pailit, itu sudah nggak ada lagi rapat-rapat untuk mengajukan perdamaian dan lain-lain. Yang ada hanyalah pendaftaran tagihan, verifikasi, lalu kemudian proses pemberesan langsung dilakukan oleh kurator. Jadi kalau dalam kepailitan yang berasal dari pembatalan itu nggak ada lagi pengajuan proposal perdamaian ulang apa segala macam, itu nggak ada. Jadi dia langsung menyatakan insolvensi dan pailit dan insolvensi. Jadi bisa langsung dibereskan harta-hartanya. Next. Oke. Jadi saya mau kasih beberapa beberapa perkara PKPU yang agak unik dan menarik. Nah, jadi yang pertama itu adalah kasus PKPU berulang. Nah, PKPU berulang itu kondisinya begini. Jadi ada satu perusahaan namanya Asia Petrocom Services. Itu diajukan PKPU oleh PT Petro Oil Tools. Jadi itu diajukan tahun 2017. Nomor perkaranya 100 PDT Sus PKPU 2017 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, dia dinyatakan PKPU, lalu kemudian berproses, dan kemudian lahirlah sebuah proposal perdamaian dan perjanjian perdamaian yang kemudian dihomologasi oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, ketika dia masih berjalan, ini masih berjalan nih, perjanjian perdamaiannya homologasinya nggak pernah dicabut dan masih berlaku. Tapi kemudian pada tahun 2020, ada satu orang kreditornya yang namanya PT Ardian Pratama Perkasa, itu mengajukan PKPU lagi kepada PT Asia Petrocom Services tadi. Nah, dan itu diputus oleh pengadilan melalui putusan nomor 80 PDT Sus PKPU 2020 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ada satu alasan yang bilang bahwa si termohon Asia Petrocom Services itu dia bilang, lah ini saya masih menjalankan perjanjian perdamaian, homologasi. Nah, homologasi ini mengikat seluruh kreditor sebenarnya. Dan si PT Ardian Pratama Perkasa ini waktu tahun 2017 itu juga masih ada juga utangnya, ada juga tagihannya kepada PT Asia Petrocom Services. Nah, cuman di setelah tahun 2017 itu, setelah putusan perdamaian itu, ada juga hutang yang baru yang sebelumnya tidak pernah diverifikasi di tahun 2017. Si PT Ardian Pratama Perkasa ini pakai hutang yang baru itu untuk mengajukan permohonan PKPU baru terhadap PT Asia Petrocom Services. Tapi di saat yang bersamaan juga dia bilang juga bahwa utang-utangnya dia yang sebelumnya, sebelum putusan PKPU itu, sebelum putusan homologasi itu tidak disebutkan dalam homologasinya, dalam perjanjian perdamaiannya. Dan dia tidak mendaftar karena dia tidak mendaftarkan diri. Jadi dia tidak merasa terikat terhadap proposal perdamaian. Nah, yang jadi masalah adalah soal pendapat hakimnya. Majelis, ini saya bacakan dikit ya. Majelis hakim berpendapat proses PKPU termohon telah dinyatakan berakhir dengan perdamaian. Oke, dihomologasi, berarti diakui itu oleh hakim. Homologasi itu ada, eksis.
Majelis Hakim menilai dikarenakan pemohon tidak disebutkan sebagai perusahaan yang telah mengikuti proses verifikasi dan ikut dalam perdamaian, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan kewajiban termohon kepada pemohon dan kreditor. Sorry, kewajiban termohon kepada pemohon dan kreditor lainnya. Nah, inilah yang jadi masalah. Karena di Undang-Undang PKPU itu, di Undang-Undang Kepelitian dan PKPU dibilang bahwa perdamaian, kalau dia sudah dihomologasi, itu mengikat kepada seluruh kreditor. Baik itu sudah diverifikasi, dia daftar, ataupun dia nggak daftar. Itu mengikat secara keseluruhan. Nah, nanti teman-teman bisa cek itu di Undang-Undang PKPU dan Kepelitian. Jadi, mau dia nggak daftar, dia daftar, dia nggak daftar, itu sebenarnya seharusnya berdasarkan koridor undang-undang itu tuh wajib berlaku gitu kepada seluruh kreditornya yang sudah ada pada saat itu, yang tercatat pada saat itu. Nah, beda cerita kalau misalkan ternyata harusnya hakim pemutus majelis hakim itu bilang bahwa kalau hutang yang 2017 harusnya terikat dengan homologasi, tapi karena ini ada hutang yang baru, hutang yang muncul setelah tahun 2017, maka hutang itu seharusnya tidak terikat ke dalam proses ke dalam putusan homologasi karena hutangnya juga baru. Nah, inilah salah satu yang sekarang ini jadi perdebatan baru ya. Apakah boleh nih? Misalnya yaitu tadi satu perusahaan itu sudah dinyatakan PKPU, putusan homologasi sudah berlaku. Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata dia punya hutang baru atau kreditor baru? Apakah bisa diajukan PKPU lagi atau tidak? Nah, faktanya kalau melihat di sini, dia tetap bisa diajukan PKPU. Cuma kita harus melihat dasar utangnya seperti apa. Apakah itu muncul sebelum dari putusan homologasi atau sesudah. Karena kalau dia muncul sesudah putusan homologasi, maka bisa dianggap sebagai hutang yang baru. Kalau hutang baru, berarti harusnya itu tidak terikat ke dalam perjanjian homologasi yang sebelumnya. Next. Selanjutnya. Oke, PKPU asuransi. PKPU asuransi ini juga agak menarik ya. Walaupun sudah jelas, tegas, dan rigid gitu ya diatur dalam undang-undang. Tapi ternyata masih ada juga nih kasus yang bisa juga itu yang dinyatakan oleh yang lolos lah gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin karena hakimnya nggak paham atau bagaimana gitu terhadap sense-nya undang-undang itu. PT Asuransi Jiwa Kresna ini kita bilangnya di Kresna Life ya. Kresna Life ini itu diajukan PKPU dengan pemohon perorangan. Pemohonnya namanya Lukman Wibowo sebagai pemohon. Ini agak unik ya, karena pemohonnya itu perorangan. Padahal di undang-undang bilang bahwa yang bisa mengajukan permohonan PKPU atau pilot itu terhadap perusahaan asuransi itu hanya OJK. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Kenapa ini bisa lolos? Karena si pemohon itu menyurati OJK. Si ini ya, Lukman Wibowo ini menyurati OJK. Dia menyurati bilang dia minta persetujuannya OJK untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap PT Asuransi Jiwa Kresna. Nah, di dalam surat itu ada semacam klausul ya, yang dia bilang gini. Kalau misalkan apabila OJK tidak membalas atau tidak menanggapi surat ini dalam jangka waktu 7 hari, maka kami menganggap bahwa OJK telah menyetujui surat kami ini untuk mengajukan permohonan PKPU kepada Asuransi Jiwa Kresna.
Nah, di persidangan surat itu dinyatakan sebagai bukti. Jadi OJK itu nggak menolak juga, nggak pernah membalas menolak atau mengiyakan gitu. Nah, tapi dengan surat itu dia mengajukan, diajukan sebagai bukti dan dianggap karena tidak ada balasan dari OJK berdasarkan klausul yang ada di surat itu, maka OJK dianggap setuju. Jadi ini kalau ininya apa ya? Jadi kayak ininya negatif gitu. Uh, kalau nggak balas itu kan sama kayak kalau diam itu dinyatakan itu berarti setuju gitu kan. Nah, jadi OJK itu nggak pernah bersikap terkait dengan hal itu, terkait dengan surat itu. Nah, itu dijadikan bukti sama dia. Ya, itulah kenapa ini bisa bisa lolos gitu ya. Padahal di undang-undang bilang bahwa dia itu sebenarnya nggak boleh gitu diajukan. Nah, tapi kemudian putusan ini diralat begini. Nah, ini ya. Nah, ini kemudian ada yang kasasi dan kemudian itu dinyatakan valid, Kesnalevnya juga, yang berasal dari putusan 389 itu tadi. Terus kemudian ini eh, kemudian dia juga mengajukan apa namanya? Kalau saya nggak salah nih PK ya, dia PK, terus kemudian di situ kemudian Mahkamah Agung meralat seluruh putusan-putusan, baik itu putusan di PN, di Pengadilan Niaga maupun di kasasinya, yang menyatakan dia berada dalam keadaan PKPU. Nah, di situ di dalam putusan itu Majelis Hakim Mahkamah Agung bilang bahwa itu tidak boleh ditafsirkan lain. Siapa saja pihak yang boleh berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi itu tidak bisa lagi ditafsirkan lain. Karena dia bilang karena sudah jelas hanya OJK saja yang berwenang. Nah, jadi ini memang kasus yang kemudian dampaknya sangat negatif ya. Dampaknya sangat negatif dan seingat saya juga ini ketiga majelis hakimnya di tingkat pengadilan niaga di tingkat pertama itu hampir semuanya bukan hampir semuanya, bahkan semuanya itu baik itu majelis pemutus maupun hakim pengawasnya itu dipindah dia langsung. Jadi nggak boleh menangani lagi di grounded tuh, nggak boleh menangani lagi perkara-perkara niaga. Nah, ini jadi salah satu apa kasus yang menjadi warning sebenarnya, warning bagi dunia kepailitan dan PKPU di Indonesia. Kemudian ini menarik ya karena OJK sendiri dalam permohonan PKPU yang diajukan oleh OJK sendiri sebenarnya eh, kalau saya nggak salah itu baru ada satu ya yang pernah ya, itu asuransi Bumi Asih Jaya. Nah, OJK juga sebenarnya belum punya regulasi internal bagaimana sebuah perusahaan asuransi atau perusahaan atau lembaga keuangan bank maupun non bank itu bisa dipilotkan atau di PKPU-kan. Jadi belum ada parameternya yang jelas gitu karena regulasi internalnya juga belum ada gitu. Jadi mudah-mudahan nanti OJK bisa bisa memperjelas soal soal itu ya. Berikut, next. Nah, ini juga ada lagi kasus yang masih hangat nih. Ini kasus PKPU terhadap PT Pembangunan Perumahan Persero, PTPP Persero, BUMN, BUMN besar ya, salah satu BUMN karya yang punya proyek besar di IKN. Ini dimohonkan PKPU oleh CV Surya Mas, oleh subkontraktornya. Nah, jadi saya mau cerita sedikit tentang kasus ini. Kebetulan saya juga ikut eh,
memberikan advisory services dalam perkara ini kepada pemerintah, pada Kementerian BUMN. Jadi ini agak sangat, kalau saya bilang ini di luar nalar nih kasus ini nih. Karena apa? Karena gini, CV Surya Mas ini punya perjanjian dengan PT Pembangunan Perumahan, PT PP Persero. Nilai kontraknya sekian lah ya, saya nggak perlu sebut secara detail, nilai kontraknya sekian. Nah, PT PP Persero nggak bisa bayar. Sebenarnya nggak bisa bayar itu bukan hutang pokoknya, tapi bunganya, bunga dan dendanya saja. Nah, itu tidak pernah disepakati secara tegas oleh PT PP Persero sendiri. Dalam perjanjian itu, dalam perjanjian antara CV Surya Mas dan PT Pembangunan Perumahan Persero, itu ada satu klausul. Kalau klausul mengenai pilihan domisili ketika terjadi dispute, terjadi sengketa. Apabila terjadi sengketa, maka penyelesaiannya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Ini kayak minggu kemarin juga saya sudah sempat cerita sedikit ya. Dia diajukan di Pengadilan Negeri Makassar. Nah, berdasarkan klausul yang ada dalam perjanjian itu, CV Surya Mas kemudian mengajukan permohonan PKPU kepada PT PP Persero di Pengadilan Niaga Makassar. Nah, alasannya ya karena itu tadi domisilinya di Makassar. Padahal di Undang-Undang PKPU itu jelas, sangat jelas sekali bahwa permohonan pilot atau PKPU itu wajib diajukan di pengadilan niaga yang termasuk ke wilayah domisilinya si debitor. Jadi pengadilan niaga di Indonesia itu ada 5. Di Medan, Jakarta, Medan ini khusus untuk Aceh, debitor yang ada di Provinsi Aceh, terus kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, sama kalau saya nggak salah Jambi. Nah, terus Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu untuk yang di Jawa Barat, Banten, DKI, Kalimantan Barat, Lampung, Sumsel, Bangka Belitung, sama di Bengkulu. Terus Pengadilan Niaga Semarang, itu di Jawa Tengah sama DIY untuk yang domisili di situ. Terus PN Niaga Surabaya itu yang masuk adalah Jawa Timur, Bali, NTB, Bali Nusa Tenggara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sedangkan Pengadilan Niaga Makassar itu untuk debitor yang berdomisili di Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua. Nah, PT Pembangunan Perumahan Persero ini itu domisilinya di Jakarta Timur, Pasar Rebo sana. Nah, sedangkan dia diajukan di PN Makassar. Jadi secara formil pengajuan saja seharusnya udah nggak bisa lolos nih. Nah, karena apa? Karena klausul dalam perjanjian itu sudah tidak bisa berlaku lagi karena undang-undang itu sudah sangat tegas. Dan ini juga jadi salah satu yang nggak diperhatikan secara detail ya. Pengadilan negeri dan pengadilan niaga, walaupun dia dalam satu institusi yang sama, itu sebenarnya berbeda. Karena apa? Karena pengadilan niaga ini kan pengadilan khusus ya. Pengadilan khusus. Dan dia tidak mengurus soal sengketa. Jadi PKPU dan kepailitan ini bukan sengketa. Bukan dispute lagi nih yang diurus sama dia. Makanya kenapa judulnya bukan kalau kita mengajukan PKPU atau pilot itu bukan gugatan namanya, tapi permohonan PKPU, permohonan pilot. Namanya pemohon sama termohon gitu. Kenapa? Karena dianggap utang itu seharusnya udah nggak disputed lagi, sudah tidak masuk ke dalam wilayah sengketa lagi. Sedangkan kalau gugatan itu pasti masih ada sengketanya, gitu. Nah, jadi klausul penyelesaian sengketa itu harusnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Pertama karena ini bukan masalah sengketa, PKPU dan pilot itu bukan masalah sengketa hutangnya, bukan sengketa nilainya. Dan yang kedua, undang-undang sudah sangat tegas bilang bahwa permohonan harus diajukan di domisilinya termohon.
Nah, itulah kenapa di putusan PKPU ini ada yang namanya dissenting opinion, dan ini baru pertama kali mungkin terjadi di Indonesia ya. Dalam sebuah putusan PKPU ada yang namanya ada hakim yang dissenting opinion. Nah, di dissenting opinion ini juga terkait dengan masalah kewenangan pengadilan niaga mana yang berhak memutus perkara tersebut. Nah, jadi memang ini dari awal sudah saya bisa katakan secara prosedural sudah cacat gitu ya, cacat prosedur. Eh, Berikutnya, lalu gimana kalau misalkan kalau seperti ini gimana? Kan PKPU kalau dia udah dinyatakan PKPU nggak ada upaya hukum lagi, ya kan? Dia nggak bisa kasasi langsung, dia nggak bisa juga ya nggak ada upaya hukum lagi, nggak ada upaya hukum lainnya. Karena yang bisa kasasi itu kalau misalkan dia PKPU terus diputus pilot. Maksudnya dia pilot yang berasal dari PKPU, baru dia bisa kasasi. Sedangkan kalau putusan menyatakan berada dalam PKPU sementara, itu gimana? Apakah nggak bisa eh, apakah itu kan nggak ada upaya hukumnya, lalu bagaimana? Nah, akhirnya majelis hakim yang sama itu pada eh, pada 5 Oktober 2023 itu dia dimohon si termohon itu mengabulkan permohonan pencabutan PKPU-nya. Jadi dicabut dengan dasar pasal 259 ayat 1 Undang-Undang PKPU dan Pailitan. Nah, jadi ini soal masalah pengakhiran PKPU-nya. Jadi eh, setelah itu diajukan, maka terus majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan itu. Tapi yang jadi masalah adalah praktek ini sudah presidennya ini sudah ada gitu. Karena presiden ini yang kemudian nanti akan saya sih berharap nggak dipakai ya, tapi bisa jadi dipakai juga oleh permohonan PKPU berikutnya itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan sekali, apalagi mungkin teman-teman nanti kalau jadi praktisi gitu ya. Jangan mengartikan apa yang ada dalam undang-undang itu, yang di dalam perjanjian itu, terutama soal masalah klausul pilihan domisili penyelesaian sengketa, itu langsung applied atau applicable dalam proses PKPU atau kepailitan. Tidak. Karena apa? Karena itu tadi eh, di dalam proses PKPU dan kepailitan itu karena dia adalah pengadilan khusus, maka butuh orang-orang hakim niaga yang khusus juga. Jadi dia wajib diajukan di wilayah domisilinya si debitor. Next. Udah. Kita mungkin bisa diskusi sedikit soal PKPU. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada kita bisa diskusi ya. Terima kasih. Ya, teman-teman, kalau tanya silakan maju depan. Ya, ngomongnya enggak? Ayo, ngomongnya semua ya. Apakah ada yang mau tanya? Nanti yang nanya saya boleh ini deh Bu. Ada hadiah yang menarik nih. Asik.
Halo? Silakan siapa yang mau bertanya? Dapat hadiah khusus nih dari Pak Manuel. Ini jam-jam ini Pak, jam-jam apa namanya? Jam siang ya Bu ya? Iya, boci-boci ini anak-anak ini. Ini bukan Karena zina saya bukan loh ya ini. nggak apa-apa, nanya apa aja juga nggak apa-apa. Yang lain? Atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali tahu PKPU itu seperti apa sebenarnya. Terus kemudian, wah ini saya Boleh baru. Pak, karena ini ada anak-anak semester 1 juga Pak yang ingin ikut hadir. Jadi Oh mungkin ya, bisa di-share-kan apa ya, mungkin ada materi atau contoh perkara terkait dengan PKPU, tetapi yang sederhana aja tidak usah menyebutkan perusahaan sehingga tapi teman-teman bisa membayangkan gambaran perkara tersebut begitu Pak. ya. Tadi udah ada 3 perkara yang saya jelasin juga sih ya. Tapi PKPU itu eh, poinnya tuh restrukturisasi utang. Jadi kalau teman-teman nih punya punya tagihan, intinya nih, misalnya kayak punya tagihan, sorry bukan punya tagihan, punya pernah kan ada yang pakai pinjol misalnya atau kredivo gitu kan, atau ada yang kredit motor misalnya. Atau ini Pak, pay letter, teman-teman Oh, main-main nah, beli pay kopi letter misalnya. gitu. Atau ini kayak bayar kuliah nih kan. Nah, terus kemudian someday misalnya karena satu dan lain hal nggak bisa bayar. Nah, misalnya bisa nggak saya ajukan PKPU? Bisa. Nah, nanti pay letter, terus kredivo, terus kemudian kampus itu dia mengajukan pendaftaran tagihan kepada Anda. Nah, nanti Anda tinggal reschedule tuh utang-utangnya. Boleh ya saya tunda dulu nih pembayaran utangnya. Jadi kalau teman-teman atau ada temennya misalnya yang pernah dipinjemin duit gitu kan, nah bisa nggak tuh? Nah itu ya bisa juga minta PKPU ke pengadilan, tapi biayanya mahal juga gitu kalau di pengadilan. Eh kalau kalau apa namanya kalau bicara soal PKPU ini memang ya mostly utang-utang yang sangat besar ya karena biayanya juga nggak sedikit gitu. Jadi kita tuh harus bisa meyakinkan kreditor dan untuk meyakinkan itu butuh banyak sekali ahli ya, maksudnya bukan cuma lawyer doang, tapi harus ada konsultan keuangan juga, terus kemudian ada juga yang konsultan penilai publik misalnya yang bisa menilai asetnya sendiri seperti apa, yang bisa menjelaskan soal postur keuangannya, terus biaya-biaya untuk apa namanya kita approach kreditor satu persatu juga cukup lumayan tuh. Dan yang paling penting adalah si pengurusnya. Jadi si pengurus itu dia ini ya, maksudnya dia tuh sama kayak kurator ya. Jadi dia harus advokat dulu, lalu kemudian dia bisa ikut pendidikan kurator dan pengurus di 3 organisasi. Ada salah satunya ada kayak AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, lalu ada IKAPI namanya, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, sama yang ketiga itu HKPI, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia. Nah, jadi teman-teman harus tersertifikasi jadi lawyer, terus kemudian ambil lisensi kurator, baru nanti bisa jadi pengurus gitu. Nah, itu lumayan mahal tuh bayarannya sebenarnya. Gitu. Karena kalau pengurus itu dia dinilai dari jumlah utangnya bayarannya ya. Kalau kurator itu dia mendapatkan fee kurator dari hasil penjualan aset gitu. Hasil penjualan asetnya si debitur. Jadi kalau semakin ada debitur yang utangnya semakin banyak, nah Anda tinggal hitung berapa persen kira-kira bagian saya dari hutang yang sudah saya verifikasi ini. Gitu. Jadi kalau ketahuan ya kalau misalkan utangnya 1 triliun misalnya, nah 2%-nya lah hitung berapa tuh bagiannya pengurus.
Tapi itu biasanya, itu normatifnya. Nah, dalam praktek ada nggak yang nggak dibayar? Ada juga yang nggak dibayar sama si debitornya. Gitu. Jadi apa namanya, PKPU ini memang sangat menarik ya. Kalau kalian mau, kalau teman-teman mau pelajari, apalagi kalau misalnya dia bicara soal dimensi hukumnya sendiri ini ada banyak ya aspeknya. Yang pertama tentu dimensi keperdataannya ada, terus dimensi hukum pajaknya juga ada, karena biasanya kan pajak juga daftar tuh ya, dan aspek keuangan negaranya juga ada gitu. Jadi nggak cuma sekedar bicara soal utang piutang aja, tapi maksudnya utang piutang kepada perorangan atau perusahaan aja, tapi utang piutang kepada negara juga masuk ke dalam proses PKPU dan PAILID gitu. Gitu Bu Retno, teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Kalau mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada mungkin bisa saya akhiri Bu. Boleh, Bapak. Teman-teman Baik. ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, nanti ini Pak Manuel bisa mengakhiri. Nggak ada ya? Nah, kalau ada saran-saran Pak, jangan bahas itulah ketinggian. Nah, silakan juga nggak apa-apa. Saya nggak paham Pak, gitu. Mungkin bisa kasih feedback juga ke saya untuk bisa saya perbaiki lagi atau perbaharui lagi ke depannya. Atau jangan jangan sore-sore lah Pak, pagi aja minggu depan nggak apa-apa juga. Ya, teman-teman silakan loh ya kalau misalnya ada yang mau disampaikan. Misalnya begini, kalau yang disebut dengan aset, teman-teman bisa pahami itu bisa sebagai gedung, bisa sebagai rumah dan lain sebagainya ya. Yang tadi pada saat Pak Manuel sampaikan aset. Mungkin karena semester 1 Pak, jadi eh, apa mungkin istilah-istilah dasar itu juga di apa ya menerjemahkan ulang menjadi yang lebih lebih awam begitu Pak. Iya, nggak Baik. apa-apa Bu. Saya juga waktu semester 1 masih Hmm, meraba-raba juga kok. ya. Tapi semester 1 ini semangat-semangat Pak. Mereka semangat-semangat. Oh ya, semangat. Jadi teman-teman kalau apalagi untuk yang teman-teman semester 1 belajar hukum itu sangat sangat apa ya, sangat menarik sih sebenarnya. Karena saya percaya ketika hukum Indonesia masih amburadul kayak begini, peluang kita untuk berekspresi, berteori, menemukan teori-teori baru, terus kemudian menemukan praktek-praktek baru itu masih sangat terbuka sekali. Jadi just enjoy your life to learn the law, and uh, sarjana hukum itu tetap punya peluang yang besar untuk kerja ya, baik kerja profesional maupun kerja di perusahaan sebagai karyawan. Karena kalau dulu saya bilang sarjana hukum itu kayak kartu joker tuh, dia bisa di mana aja. Jadi lawyer bisa, jadi apa di perusahaan juga banyak yang butuh gitu kan sebagai legal atau sebagai HR gitu. Dan di perbankan juga bisa, terus kemudian banyak lah bisa masuk ke semua sektor. Mungkin yang nggak bisa, yang nggak bisa ya cuma yang teknis-teknis aja gitu ya. Tapi intinya pengalaman itu penting, dan teman-teman saya juga berharap terutama teman-teman yang masih semester 1, semester 3 mungkin itu eh, sering-sering baca putusan, terutama jurisprudensi ya, karena kalau jurisprudensi itu kenapa dia ada? Karena mungkin nggak pernah diatur sebelumnya toh. Nah, jadi harus sering-sering update soal perkara karena itu penting nanti untuk membawa kita memahami hukum secara teoritik itu seperti apa dan secara praktik seperti apa. Gitu. Jadi secara praktikal agak, karena teori itu dasarnya ya, fondasinya gitu. Kalau misalkan teman-teman secara fondasi kuat, nggak akan bisa advance kalau misalkan secara praktek juga nggak kuat gitu. Jadi secara teori teman-teman tetap pelajari dan tetap cari isu-isu terbaru, karena diskusi itu hanya bisa terbangun kalau misalkan kita paham soal isu-isu terbaru seperti apa gitu. Oke Bu Retno, Ya,
Siap, Dan Pak teman-teman Manuel. sekalian, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mohon izin, Bu Retno. Ya, siap Pak Manuel. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Untuk apa yang dinasihatkan oleh Pak Manuel tadi, semoga teman-teman juga bisa segera mempelajari supaya tidak awam juga dengan putusan-putusan. Jadi teman-teman bisa membuka juga di Direktori Mahkamah Agung, bisa cari-cari apa yang ya daripada nanti apa ya ada mempergunakan waktu yang kosong dengan lebih maksimal. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Manuel untuk waktunya. Sampai bertemu Terima kasih minggu depan teman-teman. Pak. Terima Thank kasih you Bu. banyak. Terima kasih banyak. God bless. Ya, Pak. Terima kasih.